Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ha ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang Islam Nusantara yang pada saat ini sedang ramai dibicarakan. Ma huwa Islam Nusantara wa ma adraka ma huwa. Apa itu Islam Nusantara? Takrif dan pengertiannya. Sebenarnya yang disebut Islam Nusantara itu bukan sebuah aliran, bukan sebuah kelompok, tapi hanya menyimpulkan istilah metode dakwah. Sayangnya yang kurang paham atau tidak paham tidak mau tabayun, langsung disikapi, kemudian membuat statement, pernyataan dan lain sebagainya. Padahal kalau tabayun dengan sohibul ide yang mempunyai ide istilah Islam Nusantara, selesai, tidak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah metode dakwah Islam ala ulama Nusantara, ala ulama Indonesia, yang biasa yang mengikuti pola dakwahnya Wali Songo sebagai termasuk mubalek awal yang pertama kali mengenalkan, membawa, mengajarkan Islam kepada masyarakat Nusantara dan sekitarnya. Yang kedua, apakah tidak menimbulkan asobiyah atau pengkotak-kotakan, ada Islam Arab, ada Islam Nusantara dan sebagainya. Yang ketiga, sebagaimana dikhawatirkan sebagian kalangan, Islam Islam Nusantara ini akan menimbulkan kebencian terhadap, dalam tanda kutip, Arab. Entah yang dimaksud Arab itu apa tradisinya, apa bahasanya, apa bangsanya. Nah, di sini kami jelaskan, walaupun mungkin saya tidak mewakili siapa-siapa, yang saya paham, yang pertama, Islam sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, membimbing hidup sebagai seorang Nabi dan Rasul hanya 23 tahun. Mulai usia 40 tahun sampai 63. Namun demikian, Al-Quranul Karim 30 juz selesai disampaikan, diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi selama 23 tahun. Selama 23 tahun itu pula pokok-pokok pondasi ajaran Islam sudah sampurna atau paripurna. Akan tetapi Islam sebuah agama tentu tidak bersifat kaku. Ada sisi-sisi yang bisa disesuaikan dengan kondisi di mana Islam itu nanti tumbuh. Bahkan ketika di zaman sahabat saja ada beberapa hal yang berbeda dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mulai diadakan secara serentak sholat tarawih berjamaah di masjid secara terbuka. Itu tradisi itu mulai ada sejak zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Zaman Rasulullah belum ada. Diadakan secara massal, secara akbar di masjid. Waktu pelaksanaannya ba'dal isya awal itu mulai sejak zaman Sayyidina Umar. Maka beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, untuk membedakan mana yang dulu pernah dimulai oleh Rasulullah dan mana yang dimulai oleh beliau. Maka beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, yaitu sebaik-baiknya bid'ah ya ini sholat taraweh berjamaah secara terbuka seperti itu. Ini bentuk perkembangan tradisi. Yang kedua, azan Jumat 2 kali. Itu dimulai pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi pada zaman Khulafaur Rasyidin sendiri, Islam dalam tanda kutip Islam, sebuah agama berkembang. Tidak, kalau pokok-pokoknya, pondasinya tidak akan berubah sejak zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi ada sisi-sisi yang bisa dikembangkan, termasuk penulisan mushaf Al-Quran ditulis menjadi satu mushaf. Kemudian pengembangan huruf Al-Quran yang waktu itu ditulis dengan huruf Arab, menurut huruf Arab khat kufi yang hanya bisa dibaca oleh sekitar kaum Quraisy. Tapi pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikembangkan menjadi khat mirip khat naskhi sekarang. Mulai ada titiknya, mulai ada titik 1, shin, titik 2 dan sebagainya. Sampai pada berikutnya dikasih harokat pada periode berikutnya. Sehingga dulu ketika zaman Khulafaur Rasyidin Al-Quran belum diharokati, bahkan belum, apalagi tanda tajwid, harokat aja belum ada. Nah ini. Nah sama ketika pada perkembangan berikutnya, contohnya masjid. Masjid sebuah bangunan tempat ibadah secara syariat tidak ada aturan main bentuknya harus bagaimana, itu fleksibel. Maka masjid pun mengalami banyak perkembangan. Di era Rasulullah, Masjid Nabawi, Masjid Haram mungkin hanya sebuah tembok melingkar dari tanah liat, batu bata, yang kemudian atapnya mungkin dari pelepah kurma. Tapi ketika zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan zaman dinasti Abbasiyah dan Umayyah, ketika Islam sudah mulai berkembang masuk ke Mesopotamia, kemudian masuk ke daerah-daerah kawasan Romawi. Nah di sana ada daerah yang namanya Mediterania. Ada seni bangunan peninggalan Mediterania yang kemudian seni bangunan ini diambil untuk memperindah, mempercantik bangunan masjid. Sehingga masjid kemudian ada kubahnya. Itu kubah masjid itu bukan, kalau kita mau jujur, bukan peninggalan dunia Arab, tapi diambil oleh para pemimpin-pemimpin Islam saat itu dari Selat Mediterania, meniru gereja-gereja Romawi kuno. Sehingga akhirnya masjid ada kubahnya. Ketika Islam mulai masuk ke daerah Persia itu waktu itu agamanya Majusi. Agamanya Majusi nyembah api, nyembahnya itu api. Tempat penyembahan api disebut Manarah. Jadi ada tempat tinggi, di situ ada api, kemudian disembah. Itu namanya Manarah. Nah ini diambil oleh Islam, oleh
para pemimpin Islam, menara ini diambil untuk tempat mengumandangkan azan. Sebab ketika jangkauan semakin luas, umat Islam semakin banyak, kalau hanya azan di bawah tidak dengar, tapi pakai menara. Nah, ketika masuk ke Indonesia, mau pakai menara setinggi apapun, suara nggak akan sampai. Beda dengan di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah kondisi alamnya itu padang pasir, tanahnya, udaranya itu udaranya kering, tidak lembab, tidak mengandung belerang dan sebagainya, karena nggak ada gunung yang hidup. Nah, suara kumandang bisa jauh. Tapi ketika di Indonesia banyak hutan, banyak pohon-pohon besar, maka ulama atau wali songo yang saat itu mulai masuk ke Indonesia mencari alternatif lain. Ketemulah yang namanya beduk. Nah, ini pun diambil dari tradisi Cina. Kenapa saya katakan tradisi Cina? Bisa dilihat di kelenteng-kelenteng itu, sampai di RRC di Tiongkok itu rata-rata pakai beduk, termasuk ketika tradisi Barongsai itu pakai beduk, dangdung. Nah, Wali Songo mengenal beduk dari mana? Wali Songo mempunyai darah Indo-Cina, darah Cempa dari ibunya. Jadi leluhur kakeknya Wali Songo, Sayyid Jamaluddin Hussein Jumadil Kubro, itu kelahiran Cempa. Ibunya putri Cempa, Kamboja sekarang masuk wilayah Vietnam. Nah, itu masuk kawasan Indo-Cina. Dari situlah Wali Songo mengenal tradisi Cina, karena ke Vietnam atau Kamboja tradisinya masih mirip dengan Cina daratan. Diambil beduk. Kalau Anda lihat di luar Nusantara yang saya maksud itu tidak hanya Indonesia, tapi ya Malaysia, Singapura, Patani atau Thailand, kemudian Maguindanao Filipina, itu termasuk kawasan-kawasan Nusantara, rumpun Melayu Nusantara. Jadi tradisinya mirip. Nah, masjidnya pakai beduk. Tapi kalau di Timur Tengah ya tidak ada masjid pakai beduk. Nah, ini salah satu. Terus yang kedua, contoh lagi, baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kira-kira saya ambil contoh ini. Kalau di Indonesia, wabil khusus terutama di Jawa, mungkin di Sumatera, mungkin di Kalimantan, Sulawesi beda lagi. Ini saya contohkan di Jawa. Kalau di Jawa, khususnya lagi di Jawa Tengah, Jawa Timur, saya ambil contoh di Pekalongan seperti kita. Ada dua orang santri, sama-sama alim, ya, sama-sama alim, hafal Quran, sama semua, sama-sama jujur, sama-sama tekun, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Di samping alim, ubudiyahnya juga bagus. Nah, perbedaannya satu. Yang satu, kalau berbahasa, ngerti unggah-ungguh, sama-sama alimnya ini. Yang satu kalau ngomong sama orang yang lebih tua, tidak pakai unggah-ungguh. Istilahnya pakai bahasa Jawa ngacar. Sama orang tua kok, wis ngombe apa urung? Nah, yang satu, jenengan mengunjuk nopo dereng. Kalau sama yang lebih tua ngomongnya jenengan, yang lebih satu angkatan, satu generasi di atasnya sampean. Nah, kalau satu umur kowe dan lain sebagainya. Nah, ini urutan bahasa seperti ini tentunya kalau kita lihat
kalau kita lihat dari referensi hadis maupun Quran, ya nggak ada. Wong itu tradisi Jawa kok. Nah, saya mau tanya sekarang, santri yang tadi bisa unggah-ungguh bahasa kromo inggil ini dalam ukuran Jawa, dengan santri yang tidak ngerti unggah-ungguh, padahal sama-sama alim, sama-sama ubudiyah, kira-kira ukuran akhlak lebih baik mana? Ya, jelas lebih baik yang ngerti unggah-ungguh. Nah, berarti innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, tentu lebih berakhlak. Kalau ukuran Jawa, santri Jawa yang ngerti tatanan bahasa kromo inggil tadi. Nah, inilah salah satu di antara contoh Islam Nusantara itu di situ. Jadi ada kearifan-kearifan lokal yang itu bisa menambah sisi kualitas keislaman seseorang. Begitu juga mungkin di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan nggak ada istilah sampeyan, jenengan, kowe, nggak ada, sama-sama anta semua. Nah, terus yang ketiga, kalau ada tuduhan nanti bisa menyebabkan anti Arab. Loh, kok lucu? Di pesantren-pesantren kita justru yang dipelajari langsung kitab-kitab berbahasa Arab tanpa terjemahan. Kita di pesantren yang dipelajari kitab yang namanya dalam istilah pesantren kitab kuning, itu kitab-kitab turoth, kitab-kitab warisan para ulama-ulama terdahulu, asli bahasa Arab tanpa terjemahan. Karena kita pun diajari oleh kiai, oleh pesantren, tata cara membaca dan memahami kitab-kitab tersebut. Gramatika Arab mulai dari kitab paling kecil, kitab Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Sonhaji, Syekh dari kota Sonhaj, itu kota daerah Maroko. Kemudian kitab Al-Umriti sampai Alfiyah. Bahkan kita diajari memahami sastra mulai Jauharul Maknun, Uqudul Juman, sampai dengan logika, ilmu logika, ilmu mantik, mulai Sulam Munawarah dan lain sebagainya. Itu semua kita berbahasa Arab. Loh, kalau kita mau dikatakan Islam Nusantara menyebabkan nanti anti sama budaya Arab, sangat tidak beralasan. Yang ketiga, terus yang kedua, kita tidak anti dengan budaya Arab. Contohnya, kita sering-sering dituduh kalau Islam Nusantara, NU ini anti gamis, anti kopiah putih, anti sorban. Oh, tidak begitu. Justru atau mereka mengatakan hati-hati, jangan benci sama sorban, benci sama gamis. Loh, gak, karena pakaian itu pakaiannya Rasulullah, juga pakaiannya sahabat. Justru kami di Indonesia, wabil khusus di Jawa, itu memandang pakaian tersebut pakaian keramat. Makanya dulu tidak ada orang berani pakai gamis, tidak ada orang berani pakai sorban, imamah sampai ini kayak Pangeran Diponegoro, kecuali benar-benar ulama yang luar biasa. Kami tempatkan pakaian itu pakaian yang sangat keramat. Kalau bukan ulama, tidak berani pakai itu. Kalau tingkatan kita santri, cukuplah pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, uplo dan sebagainya. Bahkan peci putih saja itu dulu nggak sembarangan orang pakai. Kalau belum berangkat haji tidak berani pakai. Nah, itu bukan berarti diskriminasi. Kemudian orang yang pulang dari haji diberi gelar haji bukan untuk riya. Itu bukan untuk riya. Itu sebenarnya cara ulama kita untuk melindungi kualitas ibadah para haji tersebut. Anda, untuk mengingatkan, Anda disebut Pak Haji dengan ciri peci putih karena Anda sudah melaksanakan
rukun iman yang kelima, rukun Islam yang kelima. Nah, makanya ingat ketika diundang Pak Haji, Anda harus ingat, Anda itu sudah pernah ziarah ke Mekah dan Madinah, sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Anda harus menjadi minimal suri tauladan di lingkungan Anda. Jadi tidak sembarangan. Justru kami menempatkan pakaian-pakaian tersebut keramat, mulia sekali, nggak sembarangan orang pakai. Tidak, mohon maaf, ya, tidak seperti sekarang sembarangan orang pakai sorban, pakai gamis, sehingga akhirnya banyak dilecehkan, dianggap remeh oleh masyarakat. Kalau dulu kita tidak begitu. Ketika kita Jumatan di sebuah masjid, kok ada orang pakai sorban, ya sudah pasti itu ulama besar. Apalagi kok sampai pakai udeng-udeng begini, pakai imamah di atas kepala kayak pakai di Ponorogo, pasti itu ulama besar. Karena nggak sembarang orang pakai sorban gede, ya itu pasti ulama zaman itu. Sehingga kita nggak harus kenal. Kalau ada orang begitu langsung cium tangan, karena itu pasti ulama. Nah, beda dengan sekarang, bakul minyak wangi aja pakai sorban. Nah, ya ini jadi bukannya kita kemudian meremehkan, justru kita mengagungkan simbol-simbol itu sebagai hal yang keramat di lingkungan kita. Untuk karena itu pakaiannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir pesan sebenarnya pesan tersirat dari Islam Nusantara ini sebenarnya maksudnya begini. Silahkan Anda mau berbudaya Arab, berpakaian Arab dan sebagainya. Toh kami juga dulu, kami yang dianggap sebagai pengikut Islam Nusantara atau warga NU, kami juga biasa mengundang orang tua kami. Ada yang mengundang abah, ada yang abi, ada yang umi dan sebagainya. Itu biasa. Tapi kami tidak merasa yang mengundang abah ini lebih islami dari yang mengundang bapak. Kami nggak pernah merasa seperti itu. Silahkan Anda undang bapak Anda, ayah Anda, orang tua Anda, bapak. Dengan saya yang undang orang tua saya abah, berarti lebih islami saya, itu tidak begitu. Ya biasa-biasa aja. Ya, dulu orang tua kita begitu, biasa mengalir aja. Ya ketika sesama kiai ketemu tidak cukup antum aja, memang pakai bahasa Arab. Seringkali para masyayikh, para kiai ketika ketemu itu kiai sepuh pakai bahasa Arab, apalagi kalau ketemunya habaib pakai bahasa Arab. Tapi tidak lantas merasa lebih mulia, merasa lebih Islam, merasa lebih dekat ke surga daripada yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, sekarang kan enggak. Jadi seakan-akan Islami itu diukur. Kalau kita ngomong sama teman-teman kita, aki, ukti, ya, undang orang tuanya abi, umi dan sebagainya, itu ukuran Islami kan. Padahal kan ada beda antara tradisi budaya dan ajaran. Ya. Contoh lagi, ada orang akhlaknya bagus, baca Qurannya fasih, sholatnya jalan, akhlaknya bagus, sama orang tua bagus, sama tetangga, sama lingkungan, kalau utang bayar umpamanya. Tapi namanya Purnomo. Nah, yang satu namanya pakai nama Arab umpama Fathur Rahman, ya, atau Abdurrahman atau Abdurrahim, ya. Tapi nggak jarang-jarang sholat, ya. Kemudian itu akhlaknya tidak Islami dan sebagainya. Ya tentu lebih baik yang pakai nama yang Purnomo tadi. Artinya sampai tahun 60-an kita lihat di Indonesia ini nama-nama Jawa itu masih banyak. Baru tren pakai nama-nama berbahasa Arab ketika tahun era 80-an ke sini. Karena ulama-ulama kita dulu esensi daripada nama itu yang penting maksud dan tujuannya itu tahu. Nama tidak harus Badriyah, nama bisa Retno Wulandari, bisa itu sama dengan Badriyah, artinya juga sama. Nama tidak harus Muhibbin, Sutrisno itu kan sama. Sutrisno dengan Muhibbin itu sama, hanya bahasa Jawa dan bahasa Arab aja. Nah itu antara lain contoh, ya. Itu antara lain contoh bahwa
kembali lagi yang kesimpulan, Islam Nusantara bukan sebuah aliran, bukan sebuah hal yang baru, hanya ulama-ulama kita ini ingin menunjukkan kepada dunia Islam secara umum metode dakwah ala ulama Nusantara, ala ulama Indonesia yang sudah bisa berhasil mengislamkan tanah Jawa, mengislamkan Indonesia, mengislamkan Nusantara, dan mengawal sudah lebih dari 600 tahun barangkali bisa menjadi solusi untuk Islam rahmatan lil alamin, dunia Islam pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.